Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Amin Al-Amrur. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bersalawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya beliau fid dini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Kisah wali Allah Syekh Junaid Al-Baghdadi. Syekh Junaid Al-Baghdadi merupakan seorang sufi besar yang menjadi panutan kaum muslimin hingga sekarang. Bahkan beliau menjadi rujukan utama kalangan muslim sunni dalam bidang tasawuf. Hal ini tak mengherankan karena ajaran tasawuf Syekh Junaid Al-Baghdadi sangat ketat mengikuti ajaran-ajaran dalam Al-Quran dan Sunnah. Syekh Junaid Al-Baghdadi juga dikenal sebagai pedagang yang sukses di Jazirah Arab. Pada suatu hari, Syekh Junaid Al-Baghdadi berangkat ke kota Baghdad bersama dengan para muridnya untuk berdagang. Setelah urusannya selesai, Syekh Junaid teringat kepada seseorang dan menanyakan kepada muridnya, "Kenalkan kamu lelaki bernama Bahlul di kota Baghdad ini?" Mereka menjawab, "Ya, dia adalah seorang yang gila. Apa yang Tuan butuhkan darinya?" "Cari lelaki itu, aku ada perlu dengannya," kata Syekh Junaid. Tanpa banyak bicara, murid-muridnya segera mencari lelaki yang bernama Bahlul itu di seluruh kota Baghdad, dan akhirnya dapat ditemukan di pondok usang di gurun yang agak terpencil. Murid-murid Syekh Junaid bergegas pulang ke kota Baghdad dan mengantar Syekh Junaid untuk bertemu dengan lelaki tersebut. Ketika Syekh Junaid menemui Bahlul, keadaannya terlihat tidak terurus. Pakaiannya yang compang-camping dan rambutnya kusut. Syekh Junaid juga melihatnya sedang gelisah sambil menyandarkan kepalanya ke tembok. Kemudian Syekh Junaid memberi salam kepadanya dan beliau menjawab seraya bertanya, "Siapakah engkau?" "Aku Junaid Al-Baghdadi," jawab Syekh Junaid. "Apakah engkau Abu Qasim?" tanya Bahlul. "Iya," jawab Syekh Junaid. "Apakah engkau Syekh Junaid yang sering mengajak manusia ke arah jalan kebaikan dan mencintai akhirat?" tanya Bahlul. "Iya," jawab Syekh Junaid. "Apakah engkau tahu bagaimana cara makan?" tanya Bahlul lagi. Syekh Junaid menjawab, "Aku mengucapkan bismillah, aku makan yang ada di hadapanku, aku menggigitnya sedikit, meletakkannya di sisi kanan dalam mulutku, dan perlahan mengunyahnya. Aku mengingat Allah sambil makan. Apapun yang aku makan, aku ucapkan Alhamdulillah. Aku cuci tangan sebelum dan setelah makan." Kemudian Bahlul berdiri, menyibakkan pakaiannya dan berkata, "Kau ingin menjadi guru yang dihormati di dunia, tetapi kau tidak tahu bagaimana cara makan." Murid Syekh Junaid kemudian berkata, "Wahai Tuan, dia adalah orang gila." Syekh Junaid berkata, "Dia adalah orang gila yang cerdas dan bijak. Dengarkan kebenaran darinya." Bahlul mendekati sebuah bangunan yang telah ditinggalkan, lalu dia duduk. Syekh Junaid pun menghampirinya. Bahlul kemudian bertanya, "Siapakah engkau?" "Syekh Baghdadi yang tidak tahu cara makan," jawab Syekh Junaid. "Engkau tidak tahu cara makan, tetapi adakah engkau tahu cara berbicara?" tanya Bahlul. Kemudian Syekh Junaid menjawab, "Ya, aku berbicara tidak kurang dan tidak lebih, dan aku tidak terlalu banyak bicara. Aku berbicara supaya pendengar mudah memahami. Aku tidak terlalu banyak berbicara supaya orang tidak mudah bosan. Aku mengajak manusia ke jalan Allah dan Rasulullah." Lalu Bahlul berkata, "Lupakan tentang makan, karena kau juga tidak tahu tentang bagaimana cara berbicara." Bahlul berdiri menyibakkan pakaiannya dan berlalu pergi.
Murid-murid Syekh Junaid Al-Baghdadi berkata, "Wahai Tuan, Anda lihat sendiri dia adalah orang gila. Apa yang kau harapkan dari orang gila seperti itu?" Syekh Junaid menjawab, "Ada sesuatu yang aku butuhkan darinya yang kalian tidak tahu." Syekh Junaid mengejar Bahlul lagi dan mendekatinya. Bahlul pun bertanya, "Apa yang kau mau lagi dariku? Kau tidak tahu cara makan dan berbicara. Apakah kau tahu cara tidur?" Syekh Junaid pun menjawab, "Ya, aku tahu. Ketika aku selesai sholat isya, aku mengenakan pakaian tidur. Aku berwudu, berdoa, dan menerangkan adab-adab tidur sebagaimana diajarkan oleh para ulama." "Sudah, ternyata kau juga tidak tahu bagaimana cara tidur," kata Bahlul sambil beranjak bangun hendak pergi. Akan tetapi Syekh Junaid menahannya dan berkata, "Wahai Bahlul, aku tidak tahu. Karena Allah, maka ajarkanlah aku." Bahlul menjawab, "Sebelum ini kau mengatakan bahwa kau tahu, maka aku menghindarimu. Sekarang setelah kau mengaku kau tidak tahu, maka aku akan mengajarkan kepadamu cara makan, berbicara, dan tidur." Bahlul kemudian melanjutkan perkataannya, "Ketahuilah bahwa kebenaran yang ada di balik makanan adalah makanan yang halal. Jika engkau makan makanan yang haram dengan 1000 adab sekalipun, itu tidak akan memberi manfaat, melainkan menyebabkan hatimu menjadi hitam. Kemudian kebenaran yang ada di balik bicara adalah harus bersih sebelum berbicara, dan percakapan kamu hendaklah menyenangkan Allah terlebih dahulu daripada yang mendengarnya. Sekiranya bicaramu hanya untuk urusan duniawi yang sia-sia dan tidak menjurus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia akan mendatangkan malapetaka. Itulah mengapa diam adalah yang terbaik. Dan kebenaran yang ada di balik tidur adalah hatimu yang perlu bebas dari sifat permusuhan dan kebencian sebelum tidur. Hatimu tidak boleh tamak akan kekayaan dunia. Maka ingatlah Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kamu tidur." Jawaban Bahlul tersebut membuat Syekh Junaid tersenyum. Itulah jawaban yang diperlukan daripada lelaki yang dikatakan oleh masyarakat sebagai orang gila itu. Syekh Junaid kemudian mengaturkan salam dan mencium tangan Bahlul dan berdoa untuk kesejahteraannya. Namun siapakah Bahlul yang sebenarnya yang dikatakan orang gila itu? Nama Bahlul sebenarnya adalah Wahab bin Amr yang dilahirkan di Kufah, Irak, dan merupakan keluarga diraja. Beliau adalah sepupu dari Khalifah Harun ar-Rasyid ketika hidup. Bahlul dikenal sebagai ilmuwan muslim dan pernah menjabat sebagai hakim kerajaan Bani Abbasiyah. Namun Bahlul telah meninggalkan segala kekayaan dan kemewahan hidupnya untuk hidup sederhana. Hal inilah yang menjadi alasan dia diberi nama Bahlul oleh penduduk setempat. Bahlul sebenarnya tidak gila, tetapi dia bersikap begitu untuk menyembunyikan sufinya, sehingga tidak diketahui oleh orang lain. Nalar dalam dunia sufi seringkali bertolak belakang dengan kesadaran kaum awam. Namun ketidaklaziman tersebut bisa dipetik hikmah dan pelajaran penting dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak kecuali hikmah dari kisah salah seorang sufi dari kota Baghdad yang bernama Syekh Junaid Al-Baghdadi. Wallahu a'lam bishawab. Inilah sepenggal kisah waliullah Syekh Junaid Al-Baghdadi yang berguru kepada si Bahlul. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Amin amin ya robbal alamin. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.